Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore ini kita akan ngaji soal tazkiyatun nafs. Seringkali diterjemahkan dengan pembersihan jiwa, penyucian hati, atau yang sejenisnya. Ungkapan ini sebenarnya diambil dari surah Fatir ayat 18. Allah berfirman, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsih." Sesungguhnya orang yang menyucikan diri, membersihkan diri, tidak lain hanyalah untuk kebaikan atau kesucian dirinya. Diterjemahkan ngono iki bingungi ya. Kata tazakka atau biasa kita juga sering mendengar kata zakat dari kata yang sama. Jadi zakat itu adalah bagian dari proses pembersihan. Cuma seringkali karena zakat dihubungkan dengan materi, pembersihan materi yang kita peroleh. Tapi juga ada zakatul fitri, pembersihan diri kita di setiap bulan Ramadan atau jelang Idul Fitri. Kenapa muncul istilah pembersihan ini? Karena manusia ini sebenarnya nyaris bergelimang dengan salah, bergelimang dengan noda. Nabi sendiri aja mengatakan kullu bani adama khotoun. Setiap anak manusia itu pembuat salah. Tapi wa khairul khoto'ina tawwabun, sebaik-baik pembuat salah adalah yang selalu bertobat, membersihkan dari kesalahan yang dia sudah berbuat. Dan amalan-amalan kita Bapak Ibu sebenarnya bagian dari proses pembersihan itu. Sholat kita 5 waktu itu ya pembersihan, karena Nabi juga menyebut sholawatul khoms kafaratun lima bainahun. Sholat 5 waktu itu membersihkan dosa-dosa di antara waktu-waktu sholat. Maka jangkep 5 waktu sholat itu sebenarnya manusia tidak ada sempat kotorannya. Cuma yang perlu diketahui, kotoran yang bisa dihapus oleh amalan ini kotoran kecil, Pak. Bukan kotoran besar atau dosa besar. Makanya di hadis lain, malam yakun minal kabair. Dosa-dosa yang dihapuskan oleh sholat kita, Jumat kita per Jumat, umroh ke umroh, haji, itu menghilangkan dosa, tapi untuk dosa-dosa yang bukan dosa besar. Jadi kalau nyolong tetap dosa gede, Pak, tidak bisa dihapus dengan sholat 5 waktu. Zina tidak bisa dengan ibadah Jumat ke Jumat hilang. Kalau itu bisa, yakin di lokalisasi akan penuh masyarakat kita, karena tiap Jumat pasti sudah hapus dengan sholat Jumat, sudah hapus dengan sholat 5 waktu. Tapi kan tidak, malam yakun minal kabair, kata Rasulullah, sepanjang bukan dosa besar. Karena yang dosa besar penghapusannya khusus. Ibarat mobil itu mau ngresiki melebu karwos selesai, Pak. Tapi lek nayeng itu kudu di tetel dulu, tidak bisa di karwos selesai. Itu nodanya sudah parah. Nah, demikian pula dengan tazkiyatun nafas itu. Jadi tazkiyatun nafas ini bagian dari proses pembersihan diri supaya kita ini tetap dalam kebersihan. Kenapa muncul konsep seperti itu? Dalam tasawuf dipelajari, manusia itu sebenarnya ada unsur nasut dan lahut.
Apa ya? Dalam diri manusia itu sebenarnya ada unsur keilahian, unsur Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada saat yang sama dibingkai oleh sisi kemanusiaan, dasar manusia. Dasarnya apa? Quran menyebut fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah manusia itu komplit dalam kandungan, aku tiupkan ruhku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia pertama itu jiwanya itu sebenarnya jiwa Allah, lahutnya kuat, tapi bingkainya inilah onok motone, onok pikirane, onok lambene, onok kupingnya, ini manusiawi Pak, yang itu ya bisa menutupi sisi keilahian seseorang. Mripate gara-gara ketemu cewek ayu terus kesamsem, pingin memiliki, pingin apa macam, pikirannya melu ngeres, mas pokoknya lali dengan sisi keilahiannya hilang, mulai ketutup. Semakin kuat yang menutupi sisi kemanusiaan, sisi ketuhanannya hilang, penyayangnya hilang, ingin berbagi rizkinya hilang, apa mana ya, pokoknya sisi-sisi sifat Allah itu kan maha pemberi rizki, alam, maha mengetahui. Orang tuh kalau sudah banyak pikiran yang buruk, kecerdasannya menurun, mikir cerdas itu nah maka fungsi tazkiyatun nafas itu sebenarnya mengeliminir ini agar seseorang itu ndelok tenanan bagus, nguping sing apik, ilmunya itu berkembang cepat karena sisi keilahiannya yang lebih kuat, karena bingkai-bingkai kemanusiaannya sering dibersihkan. Nah makanya di antara watak manusia yang sudah mulai tidak jernih, tidak bersih jiwanya itu ya mulai medit, duwe ilmu sidik, mulai sombong, itu mulai kotor sebenarnya jiwanya. Sejak nang apik salat rada aras-arasen, sungkuk-ungkuk wae, ngono iku wis mulai kotor sebenarnya. Nah, indikatornya. Jak maca Quran wis mulai aras-arasen. Pokoknya hal-hal seperti itu wis, karena sisi-sisi ilahiannya sudah tertutupi oleh sisi-sisi kemanusiaan yang begitu rupa, mengkristal, mengeras. Kalau digambarkan di Al-Quran itu menungso itu kadang-kadang kerasnya melampaui batu Pak. Jadi summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, kata Al-Quran itu. Menungso itu lek wis kadung keras Pak, itu luwih atos timbangane watu. Kenapa yang dimisalkan kok batu? Ternyata batu itu materi yang paling keras, bukan besi, bukan baja. Karena besi itu dengan sekian ratus derajat meleleh, cair, bisa dicetak kemana saja. Baja juga gitu. Ternyata batu ndak Pak, dengan panas yang sama itu mau meletek tok, tas jadi ndak leleh. Itu maka kalau menungso sampai diibaratkan sama dengan watu, itu jenenge wis watos-atose wong, kandhanane ongel. Padahal batu saja, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, di antara batu cek iso meletek ngetokke banyu, di antara batu yang besar digelundungke oleh banyu, di antara batu yang besar depok karena air. Itu aja batu. Menungso kadang dikandani ini wangele ra karuan, watose ra karuan. Nah itu namanya orang-orang yang sudah mulai sisi keilahiannya tertutup rapat oleh sisi kemanusiaan, tapi yang sudah mengeras betul. Nah maka kenapa tazkiyatun nafas menjadi penting. Nah bagaimana konsep tazkiyatun nafas itu? Di dalam surat As-Sams itu Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah telah tanamkan dalam diri manusia itu potensi takwa dan potensi dosa, itu sama Pak. Maka tinggal
manusia itu cenderung memperturutkan yang mana. Maka qad aflaha man tazakka. Nah ini yang maka akan sukses, akan bahagia yang berusaha membersihkan potensi-potensi buruknya itu, menumbuhkan potensi yang baiknya. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Rugilah, maka buntunglah dia orang-orang yang justru memperturutkan potensi dosa, sementara potensi pembersihannya justru diabaikan. Nah, maka konsep di dalam ayat ini sebenarnya bagian dari konsep tazkiyatun nafas tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, patut bagi kita untuk ya renung-renung sendirilah bagaimana kita bisa mengolah diri agar potensi yang baik, potensi takwanya itu yang lebih kuat, sementara potensi-potensi buruknya lebih ditekan gitu ya. Jadi kita tidak pungkiri setiap kita pasti ada potensi negatif karena kita manusia, tapi tadi di awal dinyatakan sebaik-baik manusia yang pembuat salah itu adalah yang mau bertobat. Nah, para ulama sufi itu sering menggunakan istilah 3 hal untuk pembersihan itu, sehingga nanti yang nampak dalam diri kita adalah baiknya saja, yaitu yang disebut dengan istilah tahalli, tahalli, tajalli. Tapi ini tidak seperti konsepnya para ulama sufi yang sampai ittihad itu tidak, tapi ini yang dalam akhlak saja. Tahalli itu pengosongan, artinya nafsu amarah, nafsu kesombongan, nafsu-nafsu yang buruk lainnya itu yang berusaha kita bersihkan ya, apalagi kalau sampai pelanggaran kefasikan tadi, zina, mencuri, membunuh, itu ya harus dilakukan pertobatan khusus. Nah, tapi kalau yang namanya kesombongan itu pasti muncul kebakhilan, keangkuhan dan lain sebagainya. Nah, itu masih bisa dilakukan proses-proses pembersihan melalui ibadah-ibadah rutin tadi itu. Nah, selain nanti harus ditutupi dengan namanya tahalli, penghiasan diri dengan amalan-amalan kebaikan. Nah, jadi tidak cukup hanya kita bertobat tapi tidak ada upaya untuk berbaik-baik gitu ya. Jadi istilahnya melakukan kesolehan. Nah, kalau itu sudah kuat, maka yang tampil dalam diri kita refleks itu sing apik-apik, nah, gitu, yang baik-baik. Nah, pertobatan kita mulai dari tahalli tadi. Ulama itu berusaha untuk apa namanya? Satu, misalnya zuhud. Zuhud itu nerimo, ya, tidak kedonyan, iso nerimo apa yang Allah titipkan kepada kita. Ya, seringkali kita ini kan rak nerimanan, kita menyebut itu rak nerimanan. Ya, apalagi kalau sudah dalam masa tertentu, ibaratnya sudah jadi pejabat tertentu, kok gajinya mung sakmene, itu mesti apa bedanya aku karo wingi sak durunge jabat. Ada pancingan-pancingan rak nerimo gitu. Ya. Apalagi kalau apa namanya dilihat dari masa kerja, dari dulu sampai sekarang saya sudah perasaan 10 tahun tidak naik-naik gaji, mulai tumbuh rak nerimo dengan apa yang ada itu. Ya ini kalau dalam perspektif ekonomi, perspektif apa namanya keadilan, berhak disuarakan. Tapi bagi orang yang ingin membersihkan diri, itu tidak menjadi poin utama, tapi yang bisa dimunculkan, ya tak terima, alhamdulillah masih banyak orang yang apa namanya daftar kerja saja belum diterima-terima, gitu ya. Ya, tapi untuk mencapai ini wabut rakaruan Mbak, apalagi kok saingannya sebelah loh, kayak sudah dapat tunjangan lebih ya.
Wah, sekarang sudah rumahnya ganti, kendaraannya ganti. Godanya lebih kuat lagi. Jadi bagaimana kita bisa menerima apa yang Allah berikan pada kita itu sangat berat, sangat berat. Nah, oleh karena itu ya ini latihan, latihan. Mungkin begitu kita bisa menahan ujian tadi, sekitarnya naik kita tidak, itu bisa tenang. Wah, suatu saat ya tidak terlalu kaget kalau kemudian Allah berikan rizki yang tak diduga-duga. Ya tapi ini berat. Nah, tapi mudah-mudahan kita bisa gitu ya. Jadi bisa qanaah, bisa zuhud gitu ya. Karena istilah zuhud di sini bukan zuhud ninggal ke dunya, bukan. Karena seringkali dimaknai ninggal ke dunya. Zuhud modern itu bahkan seperti Prof. Hamka, dulu ada Prof. Amin Syukur. Seorang yang zuhud dalam konteks modern itu dia punya apa saja, tapi tidak dipunyai oleh apapun. Nah, ini susah. Jadi mungkin dia kendaraan ada, mobil ada, istri ada, tapi tidak dimiliki. Dalam bahasa lain, dia boleh saja punya segalanya, tapi ditempatkan pada tempat yang proporsional, tidak ditempatkan di hatinya. Dia punya uang banyak, tapi ya ditempatkannya di bank, tidak di hati. Dia punya mobil yang banyak, tapi tidak ditempatkan di hati, ditempatkan di garasi, gitu. Ya. Apa bedanya? Kalau mobil ditempatkan di hati, mobil kesenggol becak, hatinya ikut terluka. Gitu. Kalau uangnya ditempatkan di hati, uang hilang, uang berkurang, hatinya ikut hilang, hatinya ikut berkurang. Itu zuhud modern. Nah, ini paling digemari orang sekarang, karena kalau zuhud betul ala orang klasik banyak yang nggak sukai karena meninggalkan dunia sama sekali. Tapi kalau zuhud modern ala sufi-sufi modern itu ya dia boleh punya apa saja tapi tidak dipunyai oleh apapun. Artinya tidak menjadikan harta itu dari kami, sehingga suatu saat harta itu hilang, ya dia tidak merasa ikut hilang, karena apa yang dia miliki itu semata-mata adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan proses-proses tadi, taholli tadi itu, Pak, pengosongan kembali motif-motif duniawi ya dengan cara banyak melakukan qanaah, nerimo dan lain sebagainya. Nah, selain itu adalah tadi tahalli, atau yang kita sebut dengan penghiasan diri dengan amalan yang baik. Kalau kembali kepada definisi orang bertakwa itu kan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Pokoknya sing diperintahke Gusti Allah dilakoni, sing dilarang ya ditinggalkan. Dan kalau kita renungkan, perintah-perintah Allah itu sangat banyak terkait dengan diri kita maupun apa yang kita miliki. Ya. Kalau yang terkait dengan diri kita itu ya disuruh mengabdi kepada Allah, ya sembahyang, ya puasa. Tapi kan berhubungan dengan apa yang kita miliki, satu ya dibelanjakan di jalan yang benar. Kalau kita dititipi Allah rizki, ya dinafkahkan di jalan yang benar. Ada hak orang lain ya segera dikeluarkan. Nah, itu namanya tahalli, menghiasi diri dengan laku-laku yang baik, dengan cara menjalankan apa yang memang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan-amalan apa saja yang baik ya perlu kita biasakan, sehingga satu saat amalan itu menjadi satu refleks. Kalau sudah sampai refleks, Pak, tahu ada orang butuh langsung dikeluarkan. Itulah sebenarnya kalau dalam sufi itu tajalli. Kalau dulu seksi tejenar itu manunggaling kaulo Gusti. Jadi hawanya itu memberi rizki. Di mana ada orang butuh langsung.
Di mana ada orang butuh perhatian, diperhatikan. Di mana ada orang, dia akan senyum kepada orang itu. Karena bawaannya itu Rahman, Rahim. Rahmannya Allah itu kan dicontohkan tidak pilih kasih, siapapun disayangi di muka bumi. Tidak karena dia menyembah Allah atau tidak. Orang Nasrani, orang yang ateis, oleh Allah tetap disenyumi, tetap diberikan rizkinya. Jadi tidak beda-beda. Maka kalau refleks kita suatu saat seperti itu, itulah yang disebut manunggaling kaula Gusti dalam akhlak. Jadi kita ini sudah menyatu dengan Allah kembali, karena memang dalam diri kita ada sisi lahud, ada sisi ketuhanan tadi yang selama ini terlalu banyak dibingkai oleh sisi kemanusiaan yang materialistis tadi. Sehingga bawaannya itu ya kalau punya materi yang banyak itu lupa karo Allah, padahal itu miliknya Allah, titipane sombong, bakhil, medit, mungkin golek-golekku dewe, kerja-kerja kerasku sendiri. Nah, tapi kalau sisi lahutnya menguat, aku kan mau talangi Gusti Allah gitu, jadi gampang. Nah, sehingga orang-orang yang sudah refleks melakukan kebaikan, nah saya menyebutnya tadi itu sudah manunggal yang kaula Gusti. Beda dengan model sesi tejenar yang itu filosofis, kalau ini akhlak. Jadi konsep-konsep tasawuf itu ada yang tasawuf falsafi, ada yang tasawuf akhlaki ya. Jadi nah yang kita sampaikan ini yang lebih ke sifatnya akhlak. Jadi kalau kita masih melihat diri kita masih milih-milih, itu berarti sedang kotor. Kita ini sedang bakhil, kita ini sedang kotor. Kita ini sedang sombong, itu kotor. Nah, sampai betul-betul kita ini tadi merefleksikan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan, senang berbagi, ya itu berarti sisi ketuhanannya sudah kembali ke dalam diri kita. Menyayangi, senang berbagi rizki, apalagi adil, tidak ingin dolim pada yang lain. Nah itu namanya tajalli. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istilahnya tazkiyatun nafas dalam tinjauan ayat tadi dan praktek para ulama, supaya kita betul-betul menampakkan diri yang terbaik di hadapan umat yang lain lah. Dan insya Allah jika kita bersih, maka kembali kepada Allah Zat yang maha bersih, maha suci, itu lebih mudah ya, daripada dalam kondisi kotor, maka akan susah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sebagai renungan pada sore hari ini. Kalau memungkinkan ada yang ingin tanya jawab satu soal atau kami silahkan, monggo. Baik, karena tidak ada mudah-mudahan apa yang kita kaji sore hari ini ada manfaatnya dan memberikan dorongan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kurangnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya mari kita akhiri dengan memohon kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.